dasar-dasar tersebut kita telah mengajukan gugatan melalui Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana kami menggugat yang pertama adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra karena hukum dari klien kami serta mencederai prinsip dari demokrasi. Bahwa diterbitkannya dari alasan tersebut, surat keputusan akuo menurut kami tidak pernah satu kali pun klien kami dipanggil oleh DPP Partai Gerindra maupun DPD Partai Gerindra ataupun DPC Partai Gerindra untuk diberitahukan dan dimintai keterangannya ataupun klarifikasi terkait dugaan-dugaan adanya pelanggaran terkait pelanggaran terhadap ADRT ataupun pelanggaran terhadap kode etik dewan atau pelanggaran-pelanggaran lainnya, serta melakukan atau memberitahukan hasil kinerja-kinerja klien kami selama menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Cirebon. Bahwa pasca setelah lahirnya SK tersebut, klien kami pun telah melakukan upaya-upaya klarifikasi maupun mencari informasi baik terhadap DPC maupun kepada DPD sampai kepada DPP. Dari hasil usaha tersebut tidak ada satupun informasi yang kami ketahui atau klien kami ketahui terkait alasan dari penerbitan SK tersebut. Sehingga menurut kami jelas bahwa penerbitan SK tersebut dilakukan secara tidak transparan, diskriminatif, serta hanya didasarkan pada faktor like or dislike dari DPP Partai Gerindra yang jelas secara hukum merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar hak-hak hukum dari klien kami. Pun partai politik diberikan kewenangan untuk melakukan pergantian, maka secara prosedur seharusnya SK tersebut didasarkan pada usulan DPC atau bottom up dari bawah. Sedangkan dalam SK pada faktanya tidak ada usulan-usulan tersebut. Kita bisa melihat itu dari konsideran SK tersebut. Tidak ada usulan dari DPC ataupun dari fraksi. Ya. SK tersebut hanya mencantumkan dalam konsiderannya adalah pertimbangannya berdasarkan hasil tim seleksi. Tidak ada usulan DPC ataupun usulan DPD. Bahwa apabila kita melihat pada aturan mainnya, baik dari khususnya pada ADRT partai, dijelaskan bahwa untuk menetapkan pimpinan AKD alat kelakuan dewan dalam hal ini karena Gerindra mempunyai kursi untuk menempati kursi pimpinan itu dalam pasal 29 ya ayat 4 dinyatakan bahwa penetapan AKD haruslah ditetapkan oleh DPC berdasarkan konsultasi kepada DPP untuk disetujui oleh Ketua Dewan Pembina, sehingga jelas yang seharusnya mengeluarkan SK adalah DPC bukan DPP. Jadi itulah salah satu juga kecacatan dari SK yang ada. Bahwa atas dasar-dasar tersebut kita telah mengajukan gugatan melalui Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana kami menggugat yang pertama adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra karena beliau adalah orang yang memberikan persetujuan dan menandatangani SK tersebut, dan yang kedua adalah DPP Partai Gerindra selaku pihak yang mengeluarkan atau menerbitkan SK tersebut. Ya. Dan perlu juga kami sampaikan di sini bahwa dengan adanya gugatan atas surat keputusan akuo dan demi menjamin kepastian hukum dari klien kami, keadilan dan hak-hak hukum, maka terhadap semua proses tindak lanjut atau pelaksanaan atas surat keputusan akuo demi hukum haruslah berhenti. Ya, dan menunggu sampai nantinya ada suatu keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau mengikat. Sehingga, dan kami juga perlu sampaikan, apabila di kemudian hari terdapat pihak-pihak yang memaksakan untuk tetap melanjutkan proses ini, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kami akan melakukan upaya-upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian yang terakhir, bahwa selama proses ini berlangsung, kami juga memohon untuk setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Dan kami juga sampaikan bahwa sampai nantinya ada suatu keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, klien kami Bu Oviati masih secara legitimate dan sah secara hukum sebagai Ketua DPRD periode 2019 sampai 2024. Kata seperti apa? Kalau dibilang saya sedih, kecewa juga sama. Mungkin itu perasaan normal gitu loh. Sebagai manusia, juga saya sebagai kader dari Gerindra sendiri, ya adalah hal-hal seperti itu. Makanya ini sih untuk apa ngomongnya jadi ya? Iya, memperjuangkan hak saya gitu. Dan juga konstituen. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran buat semua gitu. Ya, untuk mungkin untuk saya juga, untuk partai juga gitu. Intinya seperti itu ya Om ya. Betul. Bahwa betul apa yang disampaikan oleh rekan saya Bayu Kresnadiaksa, bahwa kami telah mengajukan gugatan perdata, gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, dalam hal ini Haji Prabowo Subianto, dan juga DPP Partai Gerindra, dalam hal ini sebagai ketua umumnya adalah Haji Prabowo Subianto dan Ahmad Mujani. Kami telah mengajukan pada tanggal 6 Oktober 2021 di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk alasan pengajuan tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, yang pada intinya yang perlu digarisbawahi dan perlu ditekankan adalah bahwa penerbitan surat keputusan DPP Partai Gerindra tentang pergantian klien kami sebagai Ketua DPRD Kota Cirebon periode 2019-2024 adalah penerbitan tersebut tidak transparan, diskriminatif, sewenang-wenang, cacat prosedural, cacat formil dan material, melanggar peraturan perundang-undangan, melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak asasi.